Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Ibu Putri Lestari Lokapitasari Belluano, Eskom MT. Di sini kami akan memaparkan presentasi mengenai tugas 2, yaitu dokumen Software Requirement Specification atau SRS dari aplikasi Twitter atau X. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 orang, yaitu Sarina Rulita Syamsuddin, Ainun Nakia, dan yaitu saya sendiri, dan Yasifatina Arleda Wahyudi. Berikut adalah isi dari dokumen SRS model pengembangan perangkat lunak untuk aplikasi Twitter atau X. Meliputi yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada deskripsi umum, yang ketiga ada persyaratan umum, yang keempat ada analisis, dan yang kelima ada desain. Untuk bagian pertama atau pendahuluan, yaitu ada dokumen persyaratan dan cakupan produk. Untuk dokumen persyaratan, di dokumen ini menjelaskan tentang spesifikasi persyaratan perangkat lunak untuk aplikasi Twitter atau X yang bertujuan untuk memungkinkan para pengguna berinteraksi dengan platform media sosial Twitter secara efisien. Di aplikasi ini dirancang untuk berbagai platform seperti mobile dan desktop, dan akan menawarkan fitur-fitur seperti penjadwalan tweet, analisis statistik, dan manajemen daftar, dan masih banyak fitur-fitur lainnya. Selanjutnya ada cakupan produk. Aplikasi ini adalah sebuah media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berbagi pesan pendek atau tweet dengan pengguna lainnya. Aplikasi ini akan dikerjakan dengan menggunakan metode agile agar dapat memastikan pengiriman yang cepat, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Berikut adalah cakupan produk yang tersedia di aplikasi Twitter atau X. Yang pertama ada profil pengguna. Pengguna memiliki profil yang terdiri dari foto profil, bio singkat atau biodata singkat, dan daftar tweet yang telah dikirim, balasan, highlight, artikel, media, dan like. Cakupan produk selanjutnya ada premium. Pengguna bisa mendaftar layanan premium yang memiliki tambahan fitur seperti akses eksklusif ke konten atau fitur khusus lainnya seperti layanan dukungan, pelanggan prioritas, dan bebas iklan di dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya ada list. Pengguna bisa membuat daftar khusus untuk mengelompokkan akun yang diikuti ke dalam kategori-kategori tertentu, sehingga memudahkan dalam memantau dan berinteraksi dengan kelompok akun tersebut. Berikutnya ada space. Space atau fitur audio memungkinkan pengguna untuk berbicara secara langsung dengan orang lain dalam obrolan langsung, sehingga dapat melakukan diskusi langsung dengan pengguna lainnya. Fitur selanjutnya atau cakupan produk selanjutnya ada monetisasi. Pengguna dapat memperoleh pendapatan melalui platform dengan berbagai cara seperti program iklan, sponsorship, dan fitur-fitur lainnya. Dan untuk cakupan produk lainnya seperti pengiriman tweet, trending topik, interaksi pengguna, pencarian, dan penemuan konten, keamanan dan privasi, notifikasi, bookmark, komunitas, dan lain-lain sebagainya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Sarina Rulita Syamsuddin. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai deskripsi umum. Jadi deskripsi umum terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah deskripsi produk. Twitter atau X adalah platform media sosial yang inovatif. Mengapa disebut inovatif? Karena dibuat dengan tujuan memfasilitasi interaksi, berbagi informasi, dan menghubungkan pengguna dengan orang-orang di seluruh dunia dengan cara yang cepat, sederhana, dan menyenangkan. X mengizinkan pengguna untuk mengirimkan pesan singkat yang disebut sebagai tweet dengan panjang maksimal yaitu 280 karakter yang bisa berupa teks, gambar, video, atau mengarahkan ke konten di luar platform. Dengan ciri khas inovatifnya, X atau Twitter memungkinkan terbentuknya komunitas online yang aktif, di mana pengguna dapat memikirkan ide, bertukar pemikiran, berita, dan kisah mereka dengan para pengguna X lainnya.
Aplikasi ini bukan hanya tempat untuk berinteraksi sosial, tetapi juga sebagai media efektif untuk menyebarkan informasi dengan cepat, memulai perdebatan, dan mempengaruhi pandangan masyarakat. Poin terkuat dari X atau Twitter ini adalah kemampuan dalam membentuk jaringan global yang menghubungkan orang, institusi, dan tokoh publik dari berbagai latar belakang dan kepentingan. Oleh karena itu, X sangat berharga bagi perusahaan, selebritas, politisi, dan masyarakat umum untuk memperkenalkan merek, berbagi ide, dan mempengaruhi tren. Selanjutnya ada fungsi produk. Fungsi produk yang pertama adalah fasilitas navigasi. Antarmuka Twitter memiliki fitur navigasi seperti ikon beranda, tombol pencarian, dan tag menu untuk memudahkan pengguna mengakses berbagai fitur seperti notifikasi, pesan, dan profil pengguna. Yang kedua, ada presentasi informasi. Jadi, desain tampilan antarmuka Twitter atau X didesain agar menampilkan informasi yang jelas dan efisien. Tweet-tweet yang disajikan secara berurutan di dalam timeline, dengan kemungkinan untuk menampilkan foto, video, atau tautan yang relevan. Selanjutnya ada interaksi pengguna. Tombol-tombol yang dapat kita gunakan untuk berinteraksi dengan pengguna lain itu seperti tweet, balas, retweet, dan juga suka. Selanjutnya ada konsistensi visual. Jadi, konsistensi visual yang dimaksud di sini adalah tweet menjaga bisa tampilan visual dari semua bagian aplikasinya dengan konsisten menggunakan warna, ikon, dan font agar pengguna dapat dengan mudah mengidentifikasi pengalaman tersebut. Selanjutnya ada responsif dan adiktif. Jadi, antarmuka Twitter atau X dapat menyesuaikan dengan berbagai jenis perangkat, seperti perangkat cerdas, tablet, dan komputer desktop. Selanjutnya ada personalisasi, yaitu Twitter menawarkan fitur personalisasi yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman mereka sesuai dengan preferensi pribadi. Dan yang terakhir ada aksesibilitas. Jadi, Twitter memberikan perhatian kepada aksesibilitas dengan menyediakan fitur seperti kontras warna yang tinggi, dukungan untuk pembaca layar, dan opsi penyesuaian teks untuk pengguna yang memiliki disabilitas visual. Ini menjamin bahwa semua pengguna, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, dapat mengakses platform tersebut. Lalu ada karakteristik user. Nah, karakteristik user ini terbagi menjadi dua, yaitu pengguna biasa dan pengguna profesional. Pengguna biasa adalah mereka yang menggunakan Twitter untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan terhubung dengan orang lain di platform ini. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda dengan tujuan dan minat yang berbeda-beda juga. Namun, mereka semua menggunakan Twitter sebagai alat untuk mengekspresikan ide-ide mereka, mengikuti berita, dan berinteraksi dengan komunitas. Lalu ada pengguna profesional adalah orang atau sekelompok yang menggunakan Twitter untuk keperluan profesional, seperti memasarkan produk, promosi, atau membangun merek pribadi atau perusahaan. Mereka mungkin memiliki rencana khusus dalam memanfaatkan Twitter untuk mencapai target bisnis atau profesionalitas mereka. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan ke rekan saya, Yasifa Sena. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai deskripsi umum, yaitu batasan umum dan juga asumsi dan ketergantungan. Pertama, batasan umum. Adapun batasan umum dari aplikasi Twitter atau X ini, yaitu aplikasi membutuhkan sistem autentikasi yang aman bagi penggunanya sehingga mereka dapat membuat akun, login, dan juga logout dengan aman. Kemudian, aplikasi juga perlu melindungi kerahasiaan data pengguna seperti tweet, informasi profil, dan juga data pribadi lainnya dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak diinginkan. Kemudian, aplikasi juga harus dilengkapi dengan fitur-fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengatur akun mereka, seperti mengganti password, mengatur preferensi privasi, dan juga mengontrol notifikasi. Kemudian, aplikasi juga harus memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan juga menghapus tweet mereka yang mereka buat sendiri, serta aplikasi juga dapat merespon, memberikan like, dan menyimpan tweet dari pengguna lainnya. Dan yang terakhir, aplikasi perlu memungkinkan pengguna untuk mengikuti dan juga berhenti mengikuti pengguna lain, serta mengontrol daftar pengikut mereka sendiri. Selanjutnya, asumsi dan juga ketergantungan.
Asumsi dan ketergantungan dari aplikasi Twitter ini yaitu penggunaan optimal aplikasi diasumsikan memerlukan koneksi internet yang stabil. Aplikasi juga diasumsikan untuk memiliki perlindungan data yang memadai untuk melindungi informasi pengguna. Aplikasi juga diasumsikan untuk mematuhi regulasi privasi data yang berlaku. Dan aplikasi ini memerlukan infrastruktur server yang dapat diandalkan untuk menyimpan data dan juga mengelola data pengguna. Dan aplikasi membutuhkan teknologi cloud untuk menyimpan data dan juga mengelola infrastrukturnya. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk membahasnya, yaitu Ainun Nakiah. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai analisis, bagian analisis fungsi. Bagian analisis fungsi terdapat beberapa poin, yaitu diantaranya yang pertama fungsi login. Di fungsi login memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi dengan menggunakan informasi akun pengguna itu tersendiri. Yang kedua ada fungsi menu. Di fungsi menu memberikan akses navigasi antar muka pengguna untuk menuju ke beranda, notifikasi, pesan langsung, profil pengguna, dan pengaturan. Yang ketiga ada fungsi input, proses, output. Di sini memungkinkan pengguna untuk membuat tweet, mencari tweet atau topik tertentu, dan menampilkan hasilnya kepada pengguna. Yang keempat ada interaksi pengguna. Di sini memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan konten melalui aktivitas seperti membuat tweet, memberi like, melakukan tweet, atau melakukan retweet, dan mengirim pesan langsung ke sesama penggunanya. Dan yang kelima, pengaturan dan privasi. Di sini memberi kesempatan kepada setiap pengguna untuk merubah preferensi profil mereka dan mengatur privasi akun dari setiap penggunanya. Untuk bagian selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Sari Narulita Syamsuddin. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai analisis perilaku. Yang pertama adalah memposting tweet secara reguler. Yang kedua, berinteraksi dengan konten dari pengguna lain seperti like, retweet, dan balasan. Yang ketiga, mencari topik atau konten seperti hashtag tertentu untuk mendapatkan konten yang relevan. Yang keempat, menggunakan fitur-fitur pengaturan dan privasi untuk mengontrol keamanan pengguna lainnya. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan ke rekan saya Yasifa Sena. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai analisis, yaitu prototype yang berbentuk mobile. Prototype pertama ini dia menampilkan pada saat pengguna ingin membuat akun baru pada aplikasi X. Kemudian ini menampilkan beranda atau homepage dari aplikasi X. Dan untuk yang prototype ini dia menampilkan menu pencarian dan juga konten-konten yang sedang trending pada saat itu. Dan prototype terakhir ini dia menampilkan menu atau fitur-fitur lainnya dari aplikasi X, yaitu ada profile, premium, markah, daftar, spaces, dan juga monetisasi. Selanjutnya, prototype dalam bentuk desktop. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi X ini, di mana pengguna diarahkan untuk login ke akun yang mereka sudah buat ataupun membuat akun baru dari aplikasi X ini. Kemudian di sini dia menampilkan halaman utama atau beranda dari aplikasi X dan juga ada menu pencarian beserta konten yang sedang trending dan juga ada menu-menu yang ada dalam aplikasi X ini seperti ada beranda, pencarian, notifikasi, pesan, premium, profile, dan menu lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai desain, yaitu ERD atau Entity Relation Diagram dari aplikasi X. Dapat dilihat pada gambar, dalam ERD ini memiliki 8 entitas, yaitu ada entitas pengguna,
interaksi, gambar X, lokasi X, teks X, mengikuti, dan juga pesan, di mana entitas ini saling berelasi satu sama lain, dan di setiap entitas ini pastinya memiliki atribut. Sebagai contoh, entitas interaksi itu dia memiliki atribut ID interaksi, nama pengguna, dan juga ID pengguna. Dan setiap entitas ini pastinya memiliki atribut key. Contohnya pada entitas X ini, dia memiliki atribut key ID X, di mana atribut key ini digunakan untuk berelasi dengan entitas lainnya. Contohnya seperti entitas pesan ini, dia memiliki atribut ID pesan, di mana dia berelasi dengan entitas X yang memiliki atribut key dari entitas pesan, yaitu ID pesan. Kemudian ada juga berelasi dengan entitas teks X yang memiliki ID pesan juga. Jadi mereka saling berelasi. Entitas ini saling berelasi, ada yang one to many dan juga ada yang one to one. Contoh relasi one to many itu seperti entitas interaksi ini, dia berelasi dari satu entitas ke banyak entitas lainnya. Dan untuk contoh relasi one to one itu entitas pengguna dengan entitas interaksi. Dia hanya berelasi satu saja, jadi cuman pengguna dengan interaksi saja. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk membahasnya, yaitu Ainun Nakiah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai desain di bagian data flow diagram atau DFD. Di sini terdapat sebuah entitas, yaitu pengguna X, di mana pengguna ini dapat melakukan beberapa aktivitas di antaranya yaitu login atau buat akun baru, yang nantinya akan diproses di bagian autentikasi pengguna. Informasi-informasi yang dimasukkan pengguna saat dia melakukan login atau buat akun baru akan disimpan informasinya di bagian basis data pengguna. Selanjutnya, pengguna dapat mencari konten yang nantinya akan diproses di bagian pencarian. Pengguna juga dapat membuat atau mengirim tweet yang nantinya akan diproses di bagian posting tweet. Data-data yang digunakan pengguna saat membuat atau mengirim tweet akan disimpan di basis data tweet. Selanjutnya, pengguna juga dapat melakukan like, retweet, mengirim tweet, dan mengirim pesan personal yang nantinya akan diproses di interaksi pengguna, yang dimana interaksi-interaksi tersebut akan direkam dan dikelola interaksinya lalu disimpan di bagian basis data interaksi. Selanjutnya pada bagian basis data pengguna, di sini terdapat beberapa data flow yang menunjuk atau yang merujuk ke beberapa proses seperti posting tweet, interaksi pengguna, dan sistem notifikasi. Di sini bertujuan untuk mengambil atau mengakses data yang telah disimpan di basis data pengguna tersebut untuk ditampilkan ke aplikasi saat pengguna melakukan proses atau aktivitas tertentu. Baik, untuk desain selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sari Narulita Syamsuddin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang state transition diagram. Di sini terdapat simbol yang bermaksud untuk memulai. Pada saat kita memulai, kita akan masuk ke dalam halaman utama. Di halaman utama terdapat dua menu, yaitu masuk dan juga buat akun. Pada menu masuk terdapat 3 pilihan atau percabangan. Pilihan pertama masuk dengan Google, yang kedua masuk dengan Apple ID, dan yang ketiga adalah masuk dengan nomor telepon atau email atau nama pengguna. Jadi, jika kita memilih masuk dengan Google, maka secara otomatis kita akan masuk ke dalam akun yang kita miliki. Sama halnya dengan Google, Apple ID pun sama. Ketika kita masuk dengan Apple ID, maka secara otomatis kita akan masuk ke dalam akun yang kita miliki.
Yang ketiga, masuk dengan nomor telepon atau email atau nama pengguna. Jadi, di sini kita pilih salah satu saja, misalnya nama pengguna. Masukkan nama pengguna atau username yang kita miliki di akun tersebut, lalu masukkan kata sandi. Setelah masukkan kata sandi, kita berhasil masuk ke dalam akun yang kita miliki. Namun, ketika kita lupa kata sandi, kita dapat memilih menu lupa kata sandi. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan nomor telepon atau email yang tertaut. Setelah itu lakukan verifikasi. Setelah melakukan verifikasi, kita berhasil masuk ke dalam akun yang kita miliki. Selanjutnya, pilihan yang kedua yaitu buat akun. Buat akun itu terdapat 3 cara. Yang pertama daftar dengan Google, kedua daftar dengan Apple ID, dan yang ketiga adalah dengan memasukkan nama, email, dan juga tanggal lahir. Ya, cara pertama yaitu daftar dengan Google adalah dengan cara memasukkan akun Google yang kita ingin gunakan. Setelah itu melakukan verifikasi. Setelah melakukan verifikasi, kita berhasil membuat akun yang ingin kita buat. Cara yang kedua mirip dengan Google, yaitu dengan memasukkan akun Apple ID. Setelah itu melakukan verifikasi dan akun berhasil dibuat. Cara yang ketiga adalah memasukkan nama, email, dan juga tanggal lahir. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan username atau nama yang ingin kita gunakan di aplikasi X atau Twitter ini. Setelah memilih, kita berhasil membuat akun yang kita inginkan. Setelah kita berhasil membuat akun dan juga masuk ke dalam akun, sekaligus masuk ke dalam akun yang telah kita buat, kita dapat melakukan seluruh aktivitas yang berada di X atau di Twitter. Dan diagram pun selesai. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk link dokumen SRS boleh cek di deskripsi video yang ada di bawah. Demikian penyampaian untuk tugas 2 yaitu dokumen Software Requirement Specification atau SKS dari aplikasi X atau Twitter. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan, atau mungkin ada kritik maupun saran yang ingin disampaikan, boleh mengisi kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.